Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Nah, di video kali ini mari kita belajar lagi mengenai kompresor, teman-teman ya. Tetap di seputar kompresor kulkas. Jadi kita bahas mengenai kompresor kulkas. Tapi di sini untuk kompresor ini berbeda dengan kompresor yang non inverter. Karena yang kita uji sekarang itu kompresor inverter ya. Ini kompresor inverter yang kepunyanya LG inverter. Kalau misalkan kompresor yang Samsung itu dia ada kotak ya. Jadi ada kotak di bagian sini, di bagian tengah. Nah, ini ada perbedaan dari kompresor inverter. Dari segi bentuk itu sangat berbeda, teman-teman ya. Dan juga arus juga berbeda. Karena kalau yang non inverter ini teman-teman bisa lihat di bagian sana. Nah, ini kompresor yang non inverter. Ini kepunyanya Fraser, ini juga sama kepunyanya Fraser juga. Nah, di sini saya akan memberitahukan untuk tutorial kali ini bahwa untuk tekanan dari kompresor inverter itu sekitar ketika tanpa tekanan itu ampernya itu sekitar 0,7. Nah, kebanyakan gini, kebanyakan yang jadi permasalahan untuk kompresor inverter itu cepat banget ya naik ampernya ketika kita tekan ya, ketika kita tekan seperti ini. Untuk di bagian ini pipa dorong ya. Jadi kalau misalkan kita tekan di bagian pipa dorong, ini saya coba dekatkan. Nah, ini ya. Ini kalau misalkan saya tekan, itu lebih cepat naiknya ampernya, teman-teman ya. Ini saya coba tekan. Nah, ini saya tekan sebentar aja udah naik 1,2. Nah, biasanya untuk mesin kompresor jika mengalami protek atau arus tinggi pada mesin kompresor inverter ini, dia langsung protek, teman-teman, karena dia waktunya cepat banget. Tuh, naiknya. Ini bisa sampai 1,3 ampere atau 1,4 ampere. Nah, kalau misalkan kita tekan terus, nanti bakalan mesin kompresor ini akan mati. Jadi di bagian sini, di bagian modul inverternya, dia akan mendeteksi arus tinggi. Di sini saya akan coba perlihatkan ketika saya tekan seperti ini. Nah, ini mati ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ketika saya udah menekan bagian press, di bagian press ini terlalu kencang, maka kompresor ini akan mati dan dia akan menimbulkan kedipan ya. Jadi ini kedipan, teman-teman bisa lihat nih. Nah, sekarang kita bisa hitung untuk kedipannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi kedipan 6. Nah, teman-teman bisa lihat untuk kedipan 6. Kedipan 6 itu biasanya terjadi arus tinggi pada area mesin kompresor. Nah, itu ya yang disebabkan. Makanya saya bilang ketika teman-teman mau flashing atau memperbaiki kulkas inverter, itu cara menekannya itu jangan terlalu nekan-nekan sama seperti kompresor yang non inverter. Karena kenapa? Nanti kalau kita tekan terlalu terlalu kuat, maka mesin kompresor ini akan mati. Bukan berarti mesin kompresor ini rusak ya, karena terlalu tinggi tekanan, sehingga ampere itu akan naik dengan sendirinya, teman-teman. Nah, ini yang saya tadi berapa ya? Tadi kita tekan sampai mati. Mungkin nanti saya replay dan berapa ampere di waktu mesin kompresor ini mati dan juga mengirim sinyal ke PCB modul inverternya ini, teman-teman. Nah, ini solusinya kita harus matikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini.
Ini nanti mati teman-teman ya. Ini saya cabut untuk colokan listriknya ya. Kemudian kita tancapkan lagi seperti ini. Nah, ini ada batas waktu tunggu. Ya, jadi ada batas waktu tunggu sekitar 15 menit ya. Paling lama itu 15 menit, nanti mesin kompresor ini akan kembali hidup ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti kita akan tunggu dulu ya kapan mesin kompresor ini ketika sudah nyala lagi teman-teman. Dan nggak mungkin ada indikasi error atau kedipan lagi teman-teman. Jadi kayak gitu. Oke, kita tunggu dulu teman-teman ya. Ini biarkan saja. Kemudian kita tunggu sekitar sampai 15 menit ya. Nanti saya setelah hampir 15 menit nanti saya akan record kembali. Oke teman-teman ya, di sini sudah mesin kompresor sudah nyala ya. Ini ampernya tetap 0,7 ampere. Nah ini kalau misalkan kita mau flashing, ini teman-teman bisa simak. Jadi kalau mau flashing untuk kulkas yang inverter itu biasa aja, nggak terlalu nggak terlalu kuat-kuat banget kita tekan untuk di pipa pres ini. Karena ya itu di sini tuh dia terlalu sensitif banget mengenai ampere. Ketika kita tekan kompresi ini tuh dan langsung naik ya. Ini biasa aja itu sudah naik sampai 1 tuh. Tuh ya. Nah kita kalau nekan gini aja. Ini kompresor yang inverter. Nah ini nggak ada masalah teman-teman ya. Biasanya kalau memang dari mesin kompresor ini memang ampernya itu naik, biasanya kalau misalkan kita tekan, oke ya, ini kita tekan segini, 1, nggak sampai 1,1 ya, ini udah mati teman-teman ya. Tapi di sini kan masih belum. Itu kalau memang benar-benar mesin kompresor ini memang benar-benar ampere itu tinggi. Nah ini kita tekan sampai 1,1 itu ya udah mati kalau memang dari mesin kompresor itu sendiri teman-teman ya. Jadi seperti itu, karena kan banyak banget kasus-kasus yang kulkas inverter ya, mengenai apalagi kulkas LG yang inverter. Di sini saya coba matikan dulu. Apalagi mesin kulkas yang inverter tuh banyak sekali ya permasalahannya. Itu sudah pernah saya tangani semua, mulai dari pemakaian 3 bulan sampai 1 tahun 2 tahun, itu banyak banget. Dan banyak banget juga kalau yang kulkas inverter kan nggak pakai las dia, hanya main press aja ya. Dan kemudian di bagian mesin kompresor inverter memang sedikit berbeda dengan mesin kompresor yang Samsung ya. Jadi mesin kompresor Samsung itu lebih tahan banget ketimbang mesin kompresor yang LG inverter ini teman-teman. Rata-rata kalau yang LG inverter itu dia nggak terlalu tahan banget, dan juga di bagian PCB modul juga udah nggak terlalu tahan banget. Sama kayak yang kalau PCB ini sama kayak yang tapi lebih kuat ini sih sebenarnya, lebih kuat LG ya daripada Samsung. Itu yang saya temui ya, yang di lapangan itu lebih kuat. Kalau PCB inverternya itu lebih kuat LG daripada Samsung. Tapi kalau mesin kompresor dia tahan Samsung untuk mesin kompresornya. Jadi kebalikan teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk cara pengetesan ya, di sini biasanya kan kalau masih pemula ya, itu biasanya dia ampernya itu kita taruh di sini, kita ngambilnya di sini, itu nggak bakalan keluar teman-teman ya. Jadi kita ambilnya di bagian overload. Nah di bagian overload seperti ini, baru dia ampernya keluar. Kalau nggak di sini dia nggak keluar teman-teman, karena ini arusnya ya. Ini arus berapa ini? Arus 220 kalau nggak salah nih. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.